Oke, di pembahasan kali ini kita akan mengupas sebuah misi yang, ya, bisa dibilang bakal mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang DeepMind dan upaya super ambisius mereka buat membangun Artificial General Intelligence atau AGI. Dan ini bukan cuma soal kode-kodean loh. Ini tentang sebuah perjalanan untuk menciptakan mesin yang benar-benar bisa berpikir. Kutipan ini bukan cuma sekedar kata-kata keren ya. Ini benar-benar inti dari cerita yang bakal kita bedah. Coba bayangin deh, kemunculan AGI itu bisa jadi titik balik paling gede dalam sejarah manusia. Benar-benar ngebagi waktu kita jadi era sebelum AGI dan era sesudah AGI. Nah, setinggi itulah taruhannya. Tapi gimana ceritanya sebuah obsesi masa kecil soal permainan berpikir bisa ngebawa kita ke momen sepenting ini? Nah, dari gambaran AGI yang super besar tadi, yuk kita mundur dulu. Kita telusuri awal mulanya. Karena kunci buat ngerti semua ini ada di kisah pribadi pendirinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Semuanya itu berawal dari sebuah, sebut saja permainan berpikir, dan ambisi seumur hidup dari seorang anak jenius. Namanya Demis Hassabis. Dia inilah otak di balik DeepMind. Coba deh lihat perjalanan hidupnya. Dari umur 4 tahun, Demis Hassabis ini udah tenggelam di dunia game strategi. Dari jadi juara catur, sampai ikut kembangin game populer, setiap langkah ini tuh kayak lagi ngasah pedang. Ngasah pikiran yang nantinya bakal menantang batas kecerdasan itu sendiri. Nah, ini dia momen krusialnya. Di tengah pertandingan catur yang gila-gilaan, 10 jam non-stop, Hassabis ngelihat sekelilingnya, ratusan otak jenius di ruangan itu. Dan dia mikir, apa kita ini cuma nyanyain otak kita? Pertanyaan simple itu mengubah segalanya. Catur aja udah nggak cukup. Dia pengen ngerahin kekuatan otak semacam itu buat mecahin masalah beneran. Masalah kayak nyembuhin kanker. Dari situlah kita masuk ke kisah berdirinya DeepMind, sebuah perusahaan yang dibangun di atas misi yang, jujur aja, kedengaran gila pada waktu itu. Misi yang dianggap hampir mustahil. Misi DeepMind dari awal itu udah jelas dan super berani, memecahkan kecerdasan itu sendiri. Masalahnya, gini deh, saat itu ngomongin AI di kalangan akademisi serius itu agak memalukan. Tapi Hassabis berhasil ngumpulin tim impiannya. Kayak proyek Manhattan, tapi untuk AI. Dan dia sengaja milih London, bukan Silicon Valley. Biar bisa fokus riset jangka panjang, jauh dari kultur, gerak cepat, rusak, benerin nanti. Kebayang nggak sih jual ide segede ini ke para investor? Banyak dari mereka yang nganggap ini tuh kayak beli tiket lotre. Terlalu muluk, nggak realistis. Mereka nanya, gimana cara dapat duitnya? Padahal Hassabis lagi ngomongin penemuan paling penting mungkin sepanjang masa. Terus, gimana caranya mereka mulai misi segila ini? Jawabannya ada di game. Yap, mereka pakai game sebagai semacam arena bermain digital, lingkungan yang aman dan terkendali, buat nguji dan ngembangin AI mereka. Nah, ini inti dari kesuksesan amal mereka. Namanya reinforcement learning. Gampangnya gini, AI itu belajar dari coba-coba. Mirip banget kayak kita. Dia nyoba sesuatu, dapat hadiah berupa skor, terus dia belajar dari situ biar bisa lebih jago lagi lain kali. Terobosan pertamanya datang dari game Atari klasik, Breakout. Bayangin ya, AI ini nggak dikasih tahu aturan mainnya sama sekali. Dia cuma lihat pixel di layar sama angka skor. Udah. Lewat coba-coba doang, setelah 300 kali main, dia udah sejago pemain manusia yang paling ahli sekalipun. Tapi yang bikin ini benar-benar luar biasa tuh, ini. Setelah main 500 kali, AI-nya nggak cuma niru manusia, dia nemuin strateginya sendiri. Strategi super yang nggak kepikiran sama manusia. Dia ngegali terowongan di samping, terus mantulin bola ke belakang tembok. Ini langkah yang kreatif banget, bukti kalau dia beneran belajar. Setelah naklukin game-game Atari, mereka pasang target yang jauh lebih gede. Go! Selama bertahun-tahun, Go ini dianggap cawan sucinya AI. Game papan paling kompleks yang pernah ada, yang katanya butuh intuisi mendalam. Sesuatu yang dianggap nggak mungkin dimiliki komputer. Dan momen bersejarah itu pun tiba. Waktu pertandingan lawan juara dunia Lee Sedol. AlphaGo, AI-nya DeepMind, ngeluarin langkah ke-37. Sebuah langkah yang aneh banget. Asing, sampai bikin semua komentator dan ahli Go di dunia bengong. Itu bukan langkah dari buku teks. Itu kreativitas murni. Dan ini angkanya, biar kebayang seberapa gilanya langkah itu. AlphaGo sendiri ngitung kemungkinan manusia mainin langkah itu cuma 1:10.000. Ini bukan lagi soal niru-niru ya. Ini bukti kalau AI itu udah berpikir dengan cara yang benar-benar baru, melampaui intuisi manusia. Tapi, kemenangan di dunia game itu cuma pemanasan. Cuma awal.
Sekarang, waktunya nerapin teknologi super canggih ini ke tantangan yang lebih besar. Tantangan ilmiah yang udah jadi pikiran Hassabis sejak dia masih kuliah. Mereka mutusin buat ngerjain masalah pelipatan protein. Gini, selama 50 tahun, ini tuh salah satu teka-teki paling gede di dunia biologi. Intinya, kalau kita bisa mecahin ini, dampaknya ke dunia kedokteran dan pengembangan obat baru bakal luar biasa banget. Percobaan pertama mereka di kompetisi tahun 2018 itu, jujur aja hasilnya bikin mereka sadar diri. Mereka menang sih, tapi solusinya belum benar-benar berguna. Tapi, lihat ya loncatannya 2 tahun kemudian. Di 2020, mereka bukan cuma menang, mereka benar-benar memecahkan masalahnya. Sampai penyelenggara kompetisinya ngirim email bilang, ini benar-benar luar biasa. Dan bagian yang paling kerennya lagi, mereka nggak nyimpen penemuan ini buat diri sendiri. DeepMind nge-map struktur lebih dari 200 juta protein dan ngasih semua database-nya ke dunia gratis. Sebagai hadiah buat kemanusiaan. Ini adalah langkah raksasa buat mewujudkan mimpi awal Hassabis, pakai kecerdasan buat ngebutin penemuan ilmiah. Oke, jadi apa artinya semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Karena semua terobosan ini ngebawa kita ke gerbang revolusi AGI. Dan tentunya ada tanggung jawab besar yang ikut menyertainya. Dari sisi optimisnya, visinya adalah AGI ini bisa jadi alat pamungkas. Alat buat mempercepat kemajuan manusia, mecahin masalah-masalah terbesar kita, mulai dari penyakit sampai perubahan iklim. Tapi optimisme itu juga harus diimbangi sama kehati-hatian yang luar biasa. Hassabis sendiri selalu nekenin soal tanggung jawab ini. AGI ini bukan teknologi yang bisa kita kembangin dengan prinsip gerak cepat, rusak, benerin nanti. Nggak bisa. Kita nggak boleh salah langkah karena taruhannya ketinggian. Kemenangan AlphaGo itu udah kayak momen Sputnik buat dunia AI. Tiba-tiba semua negara sadar dan ikut balapan. Perlombaan AI global dimulai. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah AGI bakal ada, tapi udah bergeser jadi kapan, dibuat oleh siapa, dan bagaimana cara membangunnya. Jadi kita tutup perbahasan ini dengan sebuah pertanyaan. AI sekarang lagi belajar untuk berpikir. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap dengan apa yang akan ia pikirkan selanjutnya? Karena tantangan terbesar kita sekarang mungkin bukan lagi soal teknis, tapi soal filosofis. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk masa depan yang akan kita bangun bersamanya.